Tauhid adalah tujuan diciptakannya jin dan manusia. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Oleh karenanya, tidaklah aneh apabila iblis berupaya keras untuk memalingkan manusia dari tujuan hidupnya ini, yaitu Tauhid. Rusak-rusak Tauhid. Mempercayai dukun atau peramal. Dukun atau peramal dikenal dalam bahasa Arab dengan kata kahin dan arraf. Mereka adalah orang-orang yang mengaku dapat mengetahui hal-hal yang gaib, seperti mengetahui masa depan, masa lalu, alam gaib, isi hati, hal yang tidak dapat diindra, serta letak benda hilang, dan yang sejenisnya. Untuk menyamarkan perbuatan mereka yang menyimpang ini, mereka pun menggunakan nama lainnya, yaitu seperti paranormal, orang pintar, spiritualis, ahli metafisika, indigo, dan lain-lainnya. Apapun sebutan mereka, apapun pakaian mereka, apakah adat, islami, modern, dan lain-lainnya, jika perbuatan mereka serupa dengan dukun, maka mereka adalah dukun. Mempercayai dukun atau peramal dalam hal mengetahui perkara gaib adalah merupakan perusak tauhid asma wa sifat, yaitu karena di dalamnya terdapat penyekutuan terhadap Allah Ta'ala dalam sifatnya, terutama pada sifatnya yang mengetahui segala sesuatu, yang mana ia adalah kandungan dari namanya Al-Alim, yaitu yang maha mengetahui. Bahaya perdukunan dan ramalan. Ia adalah perbuatan syirik besar. Allah Ta'ala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Jika diyakini bahwa dukun atau peramal tersebut mengetahui hal gaib dengan sendirinya atau terlepas dari kehendak Allah, maka hal tersebut adalah syirik besar. Itu berarti dia telah keluar dari Islam, gugur semua amalannya, kekal di neraka, tak akan diampuni selamanya. Ia adalah perbuatan kufur. Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan aw kahinan fasadaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzil ala Muhammad." Barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun kemudian membenarkan apa yang ia katakan, sungguh ia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dihukumi kufur yaitu karena perbuatan tersebut sama saja mendustakan Al-Quran. Kufur besar yang berakibat murtad atau kafir dapat terjadi jika diyakini dukun atau peramal tersebut mengetahui hal yang gaib dengan sendirinya atau terlepas dari kehendak Allah Ta'ala. Namun, jika diyakini bahwasanya dukun atau peramal itu sekedar mendapatkan bantuan dari jin pencuri berita langit, maka hal itu adalah kufur kecil. Walaupun memang kufur kecil tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam, namun ia adalah dosa besar. Tidak dianggap sebagai pengikut Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyara lahu, aw takahana aw tukuhina lahu." Bukan termasuk golongan kami orang yang meramal nasib dan yang minta diramalkan, serta orang yang melakukan praktek perdukunan dan orang yang memanfaatkan jasa perdukunan. Maksud bukan termasuk golongan kami, yaitu bukan berada di atas jalan kami. Itu artinya dia telah menyimpang dari ajaran Islam. Sekedar datang dan bertanya kepadanya, maka sholatnya akan tertolak selama 40 hari. Nabi SAW bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatun arba'ina yawman." Barang siapa mendatangi peramal lalu bertanya kepadanya tentang sesuatu, maka tidak akan diterima sholatnya selama 40 hari. Maksudnya yaitu sholatnya tidak akan dipahalai, namun ia tetap harus melaksanakannya, karena kalau ia tinggalkan sholatnya maka dosanya akan semakin besar dan bahkan dapat terjerumus ke dalam kekufuran.